Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah, pertumbuhan dan perkembangan ilmu fiqih dan usul fiqih. Maka hari ini kita akan lanjutkan pada bab ketiga, yaitu tentang ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan umat itu adalah suatu rahmat, yang pada intinya membicarakan tentang perbedaan mazhab fiqih dan perbedaan mazhab usul fiqih. Adapun yang akan kita bicarakan pada bab ini bisa kita lihat di kharitah dhihniyah atau peta konsepnya. Yang pertama itu adalah asbab ikhtilafil ulama, sebab-sebab berbedanya para ulama. Kemudian al-madzahibul fiqhiyah, mazhab-mazhab fiqih. Selanjutnya tentang al-madzahibul usuliyah, mazhab-mazhab usul fiqih. Kemudian hikmat ikhtilafil ummah, hikmah terjadinya perbedaan tadi. Kemudian mauqiful muslim, yaitu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi perbedaan para ulama tadi. Perbedaan adalah suatu hal yang lazim. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki tindakan dan pemikiran yang berbeda-beda. Tindakan dan pemikiran ini bisa dipengaruhi oleh intelektualnya, kemudian sosiokulturalnya, geografi, atau bahkan kondisi politik suatu zaman. Dalam perkembangan hukum Islam terjadi banyak perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini menghasilkan beragam pendapat terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh umat muslim. Hal tersebut menjadi rahmat dan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama kita. Kita masuki pada topik yang pertama, yaitu tentang asbab ikhtilafil ulama, sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama itu karena at-tafawut fi fahmil adillah wa istinbatul ahkam. Adanya ragam pendapat dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum. Contohnya ada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, engkau tidak melakukan itu karena sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga terdapat hadis lain, kain yang panjangnya di bawah mata kaki, tempatnya adalah di neraka. Pada hadis ini, para ulama berbeda pendapat dalam memahami. Sebagian ulama menyatakan bahwa isbal, yaitu memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki, itu adalah mutlak haram. Dan sebagian ulama lain membatasi keharamannya hanya apabila terdapat sifat sombong ketika menggunakannya. Disitulah perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis Nabi tersebut. Sebab yang kedua adalah ittisa'u ma'anil lughah wa ta'addudu dilalatiha, luas dan beragamnya makna bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan lafaz mustarak, yaitu adalah satu kata yang mengandung berbagai macam makna yang bertentangan. Jadi salah satu contohnya ini adalah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 quru. Jadi kata quru di sini itu adalah termasuk lafaz mustarak, karena satu kata ini mengandung 2 makna yang berbeda dan bertentangan, yaitu diartikan sebagai haid atau diartikan sebagai suci. Akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang masa waktu iddah bagi seorang wanita ini. Apakah salah satu quru ini 3 kali suci atau salah satu quru ini 3 kali haid? Sebab yang ketiga yaitu adalah ikhtilafu turuqi wusulil hadits syarif, perbedaan jalan atau jalur menuju hadis Nabi. Hadis Nabi itu adalah yang terdiri dari sanad dan matan. Adapun sanad itu adalah rangkaian silsilah para periwayat hadis, dan matan itu adalah isi atau ucapan Rasulullah yang berada setelah sanad. Jadi, hadis yang sampai ke masing-masing ulama ini berbeda-beda jalur sanadnya, sehingga berbeda-beda pula kualitas hadis-hadis tersebut. Misalkan ada satu matan hadis yang sampai ke seorang ulama, misalkan ulama A di kota tertentu, tapi dengan jalur sanad para silsilah para periwayat hadisnya tadi yang lemah. Jalur sanadnya itu dianggap dhaif, lemah. Karena apa? Mungkin saja karena ada salah satu periwayatnya yang dianggap pembohong, tidak dapat dipercaya. Sehingga ulama A tadi tidak memakai hadis tersebut. Bisa jadi
Berbeda dengan ulama lain, misalkan ulama B yang mendapatkan hadis tadi dengan matan yang sama, isi yang sama, tetapi dengan jalur sanad yang berbeda dan lebih kuat. Misalkan semua para periwayatnya itu adalah ulama-ulama terpercaya. Sehingga ulama B tadi mengamalkan hadis tersebut. Disinilah terjadi perbedaan para ulama dalam menggunakan suatu hadis. Sebab terakhir yaitu adalah ikhtilafu fi qawaidil usuliyah wa dawabitul istinbat. Itu perbedaan dalam memakai kaidah-kaidah usul fiqih. Contohnya, para ulama berbeda pandangan dalam hal kaidah usuliyah, ada kaidah usul fikih, apakah suatu perintah al-amru harus dilaksanakan segera atau boleh diakhirkan atau ditunda. Sebagian ulama menyatakan bahwa suatu perintah dalam nas atau teks dalil itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Namun sebagian ulama lain menyatakan pendapat sebaliknya, yaitu boleh dikerjakan terakhir atau ditunda-tunda. Perbedaan dalam memakai kaidah tadi, apakah boleh diakhirkan atau harus segera tadi, dapat menghasilkan perbedaan hukum saat diterapkan dalam Kasusnya adalah bagaimana hukum melaksanakan puasa sunnah saat dia masih memiliki tanggungan qada puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 185, "Wa ma kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti puasanya di hari lain. Ini adalah dalil mengenai qada puasa Ramadan. Dalam permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat karena berbeda dalam memakai kaidah usul fiqih yang tadi. Jadi apakah qada puasa ini harus dilaksanakan sesegera mungkin atau boleh ditunda-tunda? Misalnya apakah boleh dia melaksanakan puasa sunnah sebelum dia menyelesaikan qada puasanya. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh puasa sunnah dan harus menyelesaikan qada puasanya terlebih dahulu. Lalu sebagian ulama lain menyatakan boleh dia untuk melakukan puasa sunnah meskipun ia masih memiliki tanggungan puasa qadaan bulan Ramadan. Nah, itulah contoh perbedaan ulama disebabkan karena perbedaan dalam memakai kaidah usul fiqih. Insya Allah nanti kalian akan membahas tentang kaidah-kaidah usul fiqih ini pada kelas 11. Mazhab fiqih. Secara bahasa, mazhab adalah makan dhihab, yaitu jalan. Imam Az-Zuhaili menerangkan secara istilah, mazhab adalah hukum-hukum yang mengandung permasalahan. Sebenarnya pada awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah itu muncul mazhab-mazhab yang diperoleh oleh 13 mujtahid. Namun, kebanyakan dari mazhab tersebut tidak mampu bertahan dan yang tersisa sampai sekarang hanyalah 4. Di antaranya, yang pertama itu adalah mazhab Imam Hanafi. Pendiri mazhab ini bernama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi termasuk dari tabi'in dan ada juga yang mengatakan kalau beliau adalah termasuk dari kalangan tabi'in karena beliau pernah menemui Ibnu Malik. Dasar-dasar hukum yang beliau gunakan dalam mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Beliau mempunyai kitab pada ilmu tauhid yang dinamai Fiqhul Akbar, dan beliau juga mempunyai musnad dalam ilmu hadis. Di antara murid-murid beliau yang terkenal itu ada 4. Yang pertama ada Abu Yusuf Al-Kufi, beliau adalah gurunya Imam Ahmad. Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Abul Hudzail wal Hasan bin Ziyad bin Lu'lu'. Yang kedua mazhab Maliki. Pendiri mazhab ini adalah Imam Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau dilahirkan pada masa Walid bin Abdul Malik dan meninggal pada masa Harun al-Rasyid. Ini adalah pada dinasti Abbasiyah. Beliau menuntut ilmu dari ulama-ulama Madinah. Di antaranya ada Abdurrahman bin Hurmuz.
Beliau terkenal alim pada ilmu hadis dan fiqih. Di antara kitab beliau paling terkenal pada ilmu hadis dan fiqih adalah kitab Al-Muwatta, yang darinya dipelajari oleh Imam Syafi'i. Imam Maliki ini membangun mazhabnya atas dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Akan tetapi, karakteristik yang paling terkenal dari mazhab ini adalah di antara sumber hukum yang digunakan itu adalah al-amal bis sunnah, yaitu menggunakan sunnah dan berdasarkan amalan para penduduk Madinah, ahli Madinah. Kemudian maslahah mursalah, kemudian menggunakan qaulus sahabi, qaulus perkataan sahabat, dan menggunakan istihsan. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'i. Pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i ini wafat pada tahun 204 Hijriah. Setelah wafat ayah beliau di Gaza, dan setelah 2 tahun dari kelahiran beliau, ibu beliau membawa Imam Syafi'i ke kota Mekkah, yaitu kota kelahiran ayahnya. Kemudian dibesarkan di sana dalam keadaan yatim. Hafiza asy'arahum. Beliau ini menghafal syair-syair orang Mekkah, bahkan menjadi piawai dalam berbahasa Arab dan sastra. Kemudian Imam Syafi'i ini belajar di kota Mekkah dengan seorang mufti yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Thumma rahala ila al-Madinah. Kemudian Imam Syafi'i ini berangkat ke kota Madinah. Fatafaqaha ala Malik. Beliau belajar dengan Imam Malik. Di antaranya beliau juga belajar kitab Muwatta Imam Malik dan menghafalkannya hanya dengan waktu 9 malam. Kemudian Imam Syafi'i ini berangkat lagi ke Yaman, kemudian ke Baghdad pada tahun 195, dan di sana pada saat itulah beliau menyusun mazhab atau qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i ini terkenal mempunyai 2 qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Dan pada saat itu pula beliau menyusun kitab yang bernama Al-Hujjah. Kemudian Imam Syafi'i berangkat lagi ke Mesir pada tahun 200 Hijriah, dan pada saat itu beliau menyusun qaul jadidnya. Di antara karangan beliau adalah kitab Ar-Risalah, dan kitab ini sebagaimana kita pelajari pada minggu yang sebelum-sebelumnya adalah kitab pertama yang disusun pada masalah usul fiqih. Kemudian beliau juga mempunyai kitab Al-Um. Kitab ini adalah kitab fikih berdasarkan qaul jadid beliau. Kemudian mazhab Hambali. Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Az-Zuhli Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan tahun 154 Hijriah di Baghdad dan tumbuh di sana. Beliau meninggal di kota kelahirannya pada bulan Rabiul Awal. Kemudian Imam Hambali ini berangkat ke Kufah. Beliau juga berangkat ke Basrah, ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman, ke Syam, ke semenanjung Arab untuk menuntut ilmu. Imam Hambali ini belajar dengan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dan Imam Hambali menjadi seorang mujtahid mustaqil. Jadi mujtahid mustaqil ini adalah ulama yang mampu membuat sendiri kaidah usul fiqih dalam menyimpulkan hukum. Dan keempat, imam mazhab ini merupakan imam mujtahid mustaqil. Kemudian kana adadu syuyukhihi, adapun jumlah guru Imam Hambali ini lebih dari 100. Kemudian beliau juga menghafal banyak hadis dan mengumpulkan. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah diuji dengan dipenjara pada suatu permasalahan yang terjadi pada dinasti Abbasiyah yang ketika itu dipimpin oleh Imam Al-Ma'mun, mengenai fatwa-fatwa yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Namun beliau sabar. Adapun sumber-sumber hukum di dalam mazhab Imam Hambali ini mirip dengan Imam Syafi'i, ialah dengan Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab,
maslahah mursalah, dan saddud dzara'i'. Dan ini adalah peta sebaran 4 mazhab. Bisa dilihat untuk Imam Hanafi itu dominan di bagian negara Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan di negara lainnya. Kemudian untuk Imam Maliki itu dominan di negara bagian Afrika Barat dan Utara. Kemudian untuk Imam Syafi'i itu mazhabnya tersebar di Indonesia, Brunei, Filipina, Mesir, dan lain-lain. Dan untuk mazhab Imam Hambali itu dominan di bagian semenanjung Arab. Mungkin sampai di sini materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan pada pembahasan mazhab usul fiqih, hikmah perbedaan di dalam fiqih, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapinya. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.